Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyayangkan perbedaan penafsiran data antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan yang membuat kebingungan publik. Kementerian dan lembaga seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data. Kehebohan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah semakin membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, ada perbedaan penafsiran data antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan. Berdasarkan keterangan Menko Polhukam, ada transaksi janggal sebesar 35 triliun rupiah yang melibatkan pegawai di Kementerian Keuangan. Sementara, menurut Menteri Keuangan, terdapat 3,3 triliun. Simpang siur data yang disampaikan dua instansi pemerintahan itu turut menyedot perhatian berbagai pihak. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan, seharusnya pejabat publik tidak gampang mengumumkan data yang belum valid. Menurutnya, pihak kementerian dan lembaga perlu berkoordinasi untuk meminimalisir terjadinya perbedaan data. Ada penafsiran yang berbeda antara yang disampaikan oleh Bu Sri dan Pak Mahfud. Nah, ini tentu perlu sebuah rapat koordinasi yang lebih komprehensif sehingga tidak memunculkan spekulasi-spekulasi di masyarakat. Saya menghimbau untuk menghindari spekulasi ini tentu beberapa pihak diminta untuk tidak terlalu terburu-buru menyampaikan sesuatu tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Menko Polhukam sendiri tidak dapat memaksa penyelidikan sepanjang belum ada bukti nyata, sebagaimana diatur dalam ayat 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perbaikan akses jalur wisata. Perbaikan jalur alternatif juga dinilai penting guna mengantisipasi dan mengurai kemacetan. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR turut mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat di sejumlah akses jalan ke tempat pariwisata. Perhatian khusus terhadap jalur wisata perlu dilakukan khususnya saat suasana libur dan cuti bersama. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan, selain jalur mudik, akses jalur wisata juga perlu diperbaiki agar kualitas jalannya tetap terjaga. Termasuk perbaikan jalur alternatif yang dapat mengantisipasi dan mengurai kemacetan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Ada beberapa komitmen yang disampaikan, termasuk dari Ditjen Bina Marga, dari Badan Pengatur Jalan Tol untuk kesiapan infrastruktur, ya, terutama terkait akses konektivitas untuk mengikuti jalur mudik maupun jalur-jalur ke wisata, karena libur Lebaran juga terkorelasi dengan kegiatan wisata. Seperti misalnya kita terus memantau tentang pembangunan jalan pantai selatan yang menghubungkan wilayah Banten, Provinsi Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dan kita pantau terus termasuk juga kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan terutama terkait rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya, sehingga masyarakat mendapatkan opsi-opsi apakah lewat tol utara atau lewat selatan, yang penting mereka bisa maksimal, termasuk tentu untuk penyeberangan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Perbaikan jalan serta strategi mengurai kemacetan pada praktiknya membutuhkan komunikasi antara sejumlah instansi pemerintah. Komisi 5 DPR berharap pemerintah pusat dan daerah mampu menjalin sinergi dengan baik, sehingga progres pembangunan akses jalan wisata dapat maksimal. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI melakukan tinjauan ke beberapa pasar di Jawa Tengah
guna memastikan pasokan bahan pangan. Yap, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Mari sambut Ramadan dengan hati yang ikhlas, hari yang penuh doa, dan malam yang penuh kedamaian. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga berkah Ramadan senantiasa mengelilingi kita semua. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam menstabilkan stok dan harga pangan hingga minggu keempat bulan Ramadan ini, pemirsa. Oleh karena itu, DPR RI berharap masyarakat tidak perlu cemas terhadap stok dan juga harga pangan. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan seperti sudah menjadi tren setiap tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, Komisi 4 DPR RI meninjau langsung pasokan pangan yang ada di pasar tradisional. Dalam tinjauan ke beberapa pasar di Jawa Tengah, Komisi 4 DPR RI memastikan pasokan bahan pangan untuk masyarakat dalam keadaan cukup. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat tidak perlu cemas terhadap stok dan harga pangan. Menurutnya, pemerintah telah siaga untuk menstabilkan stok dan harga pangan sampai minggu keempat bulan Ramadan. Minggu kedua dan ketiga keempat baru rame lagi karena lilikuran. Karena ada tradisi memasak saling mengantar makanan itu dalam tradisi keluarga di wilayah Jawa Barat dan Jawa ya. Jadi ini sehingga tidak boleh ada kecemasan apapun mengenai ketersediaan barang dan harga. Saya lihat juga harga beras juga relatif stabil ya. Rp12.000 per kilogram dan distribusinya lancar. Senada dengan itu, anggota Komisi 4 Teti Rohati Ningsih memprediksi stok pangan tetap tersedia meski aktivitas pasar semakin ramai ketika mendekati Lebaran. Karena kemarin biasanya seperti itu, memang itu udah tradisi seperti itu. Kalau awal-awal puasa ramai, tapi biasanya kalau minggu kedua enggak. Tapi nanti kalau biasa ketiga, keempat, karena tadi ada tradisi ngirim-kirim, biasanya agak ramai. Apalagi sekarang BLT-nya berbentuk uang, bukan barang yang dari warung. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita harapkan belanja di pasar sehingga pasar tradisional di wilayah semua Nusantara ini semuanya bisa lancar distribusinya. Dari Jawa Tengah, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran di area SPBU menjelang mudik Lebaran, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina, BPH Migas, dan Hiswana Migas meningkatkan pengawasan dan keamanan di area SPBU. Komisi 7 DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Migas dan Himpunan Wira Swasta Nasional Migas untuk memperketat larangan rokok dan penggunaan handphone di area SPBU.
terutama saat membludaknya aktivitas pemudik lebaran di SPBU. Larangan penggunaan handphone dan merokok di area SPBU menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI karena masih sering dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran itu dikhawatirkan dapat memicu potensi terjadinya musibah kebakaran. Dalam pertemuan dengan jajaran Direksi Pertamina, BPH Migas dan Hiswana Migas, Komisi 7 DPR RI meminta pengawasan dan keamanan area SPBU dapat ditingkatkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam menegaskan, penerbitan larangan penggunaan handphone dan merokok di SPBU harus dilakukan oleh karyawan Pertamina, bukan diserahkan kepada vendor atau pihak lain. Jadi keamanannya sekarang berkurang dibandingkan pada 10 tahun yang lalu. Kita kalau dulu ke SPBU itu sudah rokok tidak boleh, handphone tidak boleh. Nah, ada keamanan diatur. Sekarang ini nyelonong seenaknya. Kita lihat di SPBU orang antri segala seenaknya. Ini kalau terjadi kebakaran atau meledak itu pasti akan membawa korban. Jangan sampai terjadi. Sudah saya ingatkan mulai sekarang supaya Hiswana Migas, BPH Migas agar itu dilaksanakan. Memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran ini merupakan langkah antisipatif, mengingat sebelumnya terjadi kasus kebakaran di depo Pertamina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pengusaha yang kesulitan membayar THR untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan untuk menemukan solusi terkait pembayaran THR bagi karyawannya. Komisi 9 DPR RI menegaskan pembayaran THR untuk karyawan adalah kewajiban yang harus dilakukan pengusaha. Meski demikian, pengusaha dapat berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan daerah bila kesulitan membayar THR. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin mengungkapkan pemberian THR pada karyawan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Namun, ia memahami beberapa pengusaha kesulitan membayar THR karena kondisi bisnis yang belum stabil. Untuk itu, ia mendorong pengusaha berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan titik terang. Ya, tapi walaupun bagaimana hal itu tidak bisa ditawar dalam artian bahwa itu sudah ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak berupa demo-demo yang mana kita hari raya harusnya pada tenang, ya kita harus untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah, ini kalau bisa jangan lagi. Selama pandemi COVID-19, pemerintah membolehkan pengusaha memberikan THR secara dicicil atau bahkan menunda pemberian THR. Setelah pandemi berakhir, pemerintah kembali mewajibkan pengusaha membayar THR secara penuh, paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan motif Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD ungkap transaksi janggal 349 triliun rupiah. Nah, pemirsa, DPR RI menilai temuan transaksi janggal ini seharusnya dilaporkan ke penegak hukum, bukan sebaliknya dipublikasikan ke masyarakat yang dapat menimbulkan spekulasi liar. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya, pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menegaskan sebagai pejabat publik, Mahfud MD memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, informasi yang valid, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan koordinasi di antara kementerian dan lembaga juga dinilai penting untuk meminimalisir perbedaan data seperti yang terjadi saat ini antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan perbedaan data inilah yang membuat publik bertanya-tanya tentang validitas data yang ada. Oleh karena itu, DPR RI berharap dugaan tindak pidana pencucian uang ini dapat segera disahkan secara terang benderang menurut hukum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Keabsahan data dan motif pengungkapan kejanggalan transaksi keuangan sebesar 349 triliun rupiah yang dibeberkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dicecar oleh banyak anggota Komisi 3 DPR RI. Pernyataan Mahfud menjadi ramai usai ia menyebutkan ada dugaan tindak pidana yang lebih besar dari korupsi, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di pusaran Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan mempertanyakan motif Mahfud MD yang melontarkan isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Trimedia mengatakan bahwa Mahfud sudah menjadi Menko Polhukam selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun, baru sekarang mau buka-bukaan terkait transaksi tak wajar ini. Ia pun berharap woro-woro yang dilontarkan Mahfud tak sekedar cari sensasi semata demi panggung politik, tetapi murni dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud. Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Ini goalnya mau kemana? Target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Pak Mahfud
dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mengaku menyesalkan perbuatan Mahfud yang dinilai terlalu gegabah mengungkapkan dugaan transaksi janggal kepada publik. Dia menyebut bahwa Mahfud memang mempunyai kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, informasi yang disampaikan haruslah berupa informasi yang valid, jelas, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan BNKU, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Pikiran saya jadi muncul tadi macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, oh jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya, kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan, Pak Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Sri Mulyani. Setuju? Bukan, jangan lama-lama maksud saya. Kalau bisa besok. Untuk menuntaskan ini, supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya, tapi kita tidak tahu yang membohong ini siapa. Kekhawatiran yang kini muncul adalah masyarakat mulai muak dengan saling melempar informasi yang dilakukan oleh pejabat negara hanya demi mendulang popularitas. Kendati demikian, pada prinsipnya, Komisi 3 mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan TPPU yang masuk radar PPATK. Hal ini guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sebagian pejabat negara yang santer diisukan punya kekayaan fantastis. PPATK juga diminta bekerja profesional dalam mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang kini menyeruak ke permukaan. DPR menegaskan PPATK harus bersifat independen dan tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pengaruh kekuasaan maupun kelompok tertentu. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kali ini pada pagi ini kita akan berjalan-jalan ke luar negeri nih, yaitu ke Turki. Nah, kita akan membahas terkait dengan Hagia Sophia yang merupakan salah satu landmark paling populer di Istanbul, Turki tentunya. Selain keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga punya sejarah yang sangat panjang sejak zaman Kekaisaran Bizantium. Kayaknya ini menarik sekali ya, Alfat. Ya. Setelah kita terakhir jalan-jalan ke Indonesia selalu ya. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda tentunya untuk menikmati keindahan Hagia Sophia. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita udah bahas terkait dengan Hagia Sophia ya. Nah, tentunya kita sama-sama tahu nih, ada informasi kalau Hagia Sophia itu berdiri gagah di tepi Selat Bosporus nih pemirsa. Hagia Sophia ini awalnya adalah gereja yang dibangun oleh Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1500 tahun yang lalu. Nah, pemirsa, sebagai tambahan informasi juga, Hagia Sophia ini merupakan sebagai saksi bisu sejarah peradaban Roma dan juga Ottoman. Dan Hagia Sophia adalah simbol agung bagi umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia. Dan otomatis seringkali menjadi potret pembelajaran dalam bertoleransi. Nah, dan berikut liputan lengkap pemirsa mengenai Hagia Sophia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi 3 agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna.
Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia, terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut, terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. 2 abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid. Status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini. Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020, di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non-muslim, setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya. Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus, kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini, Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi 3 agama. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 5 April 2023. Pemirsa, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Komisi 10 yang mengadakan rapat dengar pendapat panja kepariwisataan dengan Eselon 1 Kemenparekraf. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 akan mengadakan fit and proper test calon anggota Dewas LPP TVRI periode 2022-2027. Sedangkan pemirsa, di siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 akan melaksanakan rapat kerja dengan Mendikbudristek, Menpan RB, Menkeu, dan Menkumham terkait pembicaraan tingkat 1 terkait dengan RUU Kesehatan. Juga masih ada sejumlah rapat, juga agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa. Masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Tentunya melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.